Hai semua, kembali lagi dengan Mandor Film. Semoga kita semua diberi kesehatan dan keselamatan di mana saja kita berada. Siang hari itu, sekelompok remaja kuliahan sedang liburan ke perkemahan musim panas. Mereka beranggotakan Rizky, Rina, Joko, Ica, Agus, dan Putri serta Ibu Sri. Ibu Sri yang bertugas sebagai wali kelas bertemu dengan pemilik perkemahan yang bernama Santo. Mereka berdua mengobrol sambil menanyakan di mana lokasi kamar mereka yang sudah dia pesan. Di sisi lain kita diperlihatkan Agus sedang tebar pesona untuk meris temannya yaitu Ica dan Putri. Namun usaha Agus ini gagal. Di halaman belakang Ibu Sri sedang mengobrol dengan Santo mengenai lingkungan di perkemahan dan bertanya tentang apakah ada aturan khusus dan larangan di perkemahan ini. Santo mengatakan tidak ada aturan khusus, cuman hanya ada satu aturan yang tidak boleh dilanggar, yaitu mereka dilarang untuk berhubungan badan atau esek-esek di area perkemahan. Di saat bersamaan, Ica, Putri, dan Rina sudah tiba di kamar mereka. Saat ini mereka berdiskusi tentang apa saja dan rencana yang akan mereka lakukan untuk menghabiskan waktu di perkemahan ini. Namun di tengah pembicaraan, Ica dan Putri sempat berselisih. Si Putri menceritakan kalau di kesempatan ini dia ingin PDKT dengan cowok yang bernama Rizky. Si Ica yang ternyata juga suka sama Rizky langsung marah dan bilang Rizky itu ndak suka sama cewek kayak Putri. Jadi dialognya tuh seperti ini. Sadar diri lo ya, lo tuh gemuk, Rizky mana mau sama orang kayak lo. Singkatnya, setelah cekcok mereka damai lagi dan pergi keluar untuk ngumpul bareng sama circle-circle cowok. Di sisi lain, kita diperlihatkan dua tante-tante lesbi bertanya arah jalan masuk menuju perkemahan kepada Santo. Santo yang melihat penampilan tante-tante itu awalnya curiga kalau tante-tante ini punya niat lain. Tapi Santo sebagai pemilik taman tetap mencoba untuk sopan dan husnuzon dan menjawab pertanyaan mereka. Namun sebagai jaga-jaga, Santo juga mengatakan pantangan kepada mereka bahwa di daerah ini mereka dilarang membuat hal-hal yang tidak senonoh. Tante-tante itu cuma tertawa dan langsung pergi. Sesampainya di hutan, benar saja mereka langsung esek-esek. Padahal Santo sudah bilang kalau di hutan ini pamali melakukan hal tersebut. Lama kemudian terlihat sebuah lintah besar muncul di dekat mereka. Di tempat lain, Ica dan kawan-kawannya sedang berjemur dan ngobrol santai di halaman belakang. Di sela mengobrol, Agus dengan akal bulusnya menawarkan Ica akan menaburkan lotion di punggungnya. Ica yang gak suka sama Agus langsung pergi begitu saja. Sayang sekali Agus. Beberapa lama kemudian, malam pun tiba. Saat ini mereka semua sedang berkumpul di sekitar api unggun untuk menghangatkan diri. Untuk mencairkan suasana, Santo menceritakan beberapa jokes andalannya. Kenapa sapu kakinya satu? Yara. Karena kalau empat namanya sapi. Hahaha. Karena dirasa joknya Santo ini membosankan, Rina dan Joko memutuskan untuk berpamitan. Maaf ya teman-teman, kita ada urusan, kita mau pergi dulu sebentar. Aku tahu kamu mau ngapain. Sebelum itu, aku ada kata pepatah. Ada pepatah yang mengatakan hemat pangkal kaya, kaya pangkal miskin, yang nikmat pangkal paha. Karena sudah kesal, Rina dan Joko langsung memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Di sini kita diperlihatkan, Joko dan Rina sedang berduaan di tenda. Jelas sekali tujuan mereka itu mau berbuat hal-hal yang tidak senonoh. Padahal di area perkemahan ini sudah ada pantangan atau pamali yang mengatakan kalau hal tersebut dilarang dilakukan. Setelah asik menggunakan berbagai macam gaya esek-esek, Rina ternyata kebelet pipis dan dia pun langsung pergi ke hutan. Di hutan ternyata ada seekor lintah besar sedang mengintai Rina. Dan benar saja, lintah itu langsung masuk ke dalam tubuhnya Rina. Dan saat itu juga, Rina pun kejang-kejang. Di sisi lain, Joko yang sedang menunggu Rina di tenda, ternyata juga diserang oleh lintah itu. Balik lagi ke scenes api unggun tadi. Saat ini, Ica terlihat kebosanan mendengar lelucon dari Santo. Ica langsung pamit izin untuk balik ke kamar. Namun saat berjalan menuju kamar, Ica sempat-sempatnya mengkode-kode Rizky dan berubah arah menuju kamar mandi. Rizky yang paham akan kode itu tak lama kemudian ikut pergi mengikuti Ica. Betul saja, Ica dan Rizky ternyata berniat esek-esek malam ini di kamar mandi. Keesokan paginya, mereka semua berkumpul di ruang makan. Ternyata
Ada dua teman mereka yang tak kunjung balik mulai tadi malam, yaitu Rina dan Joko. Pada saat sedang berdiskusi saling bertanya tentang di mana keberadaan Rina dan Joko, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar. Ternyata ada seorang gadis dengan pakaian penuh bersimbah darah. Gadis itu terlihat panik dan berkata hal-hal yang tak karuan. Untuk menenangkan gadis itu, Ibu Sri langsung membius gadis itu dan membopongnya ke kamar wanita. Di saat bersamaan, Agus yang khawatir mencari Rina dan Joko yang tak kunjung kembali mulai semalam sampai ke dalam hutan. Agus terus berteriak dan memanggil Joko dan Rina berharap ada jawaban. Saat itu, tiba-tiba Rina muncul tepat di depan Agus. Namun Rina langsung tiba-tiba mendorong Agus hingga terjatuh. Saat ini, Rina langsung membuka celana Agus dan berniat memperkosa Agus. Agus yang pada dasarnya adalah orang yang sangean, tidak kepikiran lagi tentang mengapa Rina bisa bertingkah ini. Intinya, trot dulu kata si Agus. Dan betul saja, pada saat esek-esek, Agus tiba-tiba digigit oleh Rina. Malam hari itu pun tiba. Rina dan Agus sudah terinfeksi kembali ke perkemahan untuk mencari mangsa. Saat itu, Putri yang lagi BAB di WC dengan khusyuk, tiba-tiba di depan pintu muncul Agus menejar Putri yang lagi BAB. Di scenes lain, kita diperlihatkan gadis yang pingsan tadi sudah siuman. Dia terbangun dengan panik dan berkata kalau dia sedang dikejar-kejar oleh monster. Monster ini membantai teman-teman dari gadis ini. Awalnya, Rizky, Ica, dan Santo serta Ibu Sri tidak percaya dengan perkataan gadis ini. Tapi mengingat banyaknya teman-teman mereka yang hilang, mungkin saja monster ini benar-benar ada. Untuk memastikan kebenarannya, mereka berpencar untuk mencari rekan-rekannya yang hilang. Ibu Sri saat itu mencari senter di tasnya sebelum berangkat. Saat mencari senter, Ibu Sri diserang oleh Joko yang sudah terinfeksi. Untungnya saat itu Santo yang melihat kejadian itu langsung sigap menghajar Joko yang sudah terinfeksi. Ibu Sri sebagai orang yang berpengalaman di dunia medis, dia penasaran tentang penyebab kejadian ini. Saat mencoba memeriksa jasad Joko, tiba-tiba muncul lintah besar dari mulutnya. Lintah itu langsung menggeliat laju sekali ke arah Ica. Untungnya Santo sigap dan langsung membunuh lintah itu dan cerot. Tak lama kemudian, datang polisi. Kerusuhan yang terjadi sepertinya sempat menyebabkan polisi ini datang. Santo yang melihat polisi datang langsung menghampirinya dan meminta bantuan. Namun, polisi itu sepertinya salah paham. Polisi mengira penyebab kerusuhan ini adalah Santo. Namun saat mencoba menangkap dan memasukkan Santo ke dalam mobil polisi, polisi itu diserang oleh Rina yang sudah terinfeksi. Bukan hanya polisi yang menjadi korban, Ibu Sri pun ikut menjadi korban Rina. Setelah membunuh Ibu Sri dan polisi, Rina juga menyerang Santo dan untungnya Santo kuat iman dan berhasil lolos. Untuk melindungi diri, Santo kembali ke gudang untuk mengambil senjata. Dia diserang oleh Putri yang sudah terinfeksi. Dengan brutal, Santo langsung mengsenso perut si Putri sampai keluar sirup marja. Sayangnya saat Santo lengah, Ica berhasil diculik. Santo sebagai pria sejati berniat menyelamatkan Ica. Santo bersama gadis berbaju merah ini pergi mengikuti jejak monster itu. Setelah menelusuri jejaknya, mereka tiba di sebuah gua yang merupakan markas dari monster ini. Rina yang sudah terinfeksi ini melihat kedatangan mereka langsung menyerang. Namun karena kalah jumlah, Rina akhirnya pun kalah. Gadis itu pun dengan brutal langsung membantai monster dan induknya dengan cara mensesau dan meledakkan markasnya. Akhirnya, Santo, gadis itu dan juga Ica berhasil selamat. Namun di scenes lain kita diperlihatkan dua gadis lesbi yang sedang terkapar ternyata sudah menjadi inang dari monster dan akhirnya film pun tamat.